Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari materi teks yang sama, yaitu adalah teks laporan hasil observasi. Namun, sebelum kita mempelajarinya, alangkah baiknya kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat saja ya. Kalau sehat, bisa lanjut untuk belajarnya. Kalau tidak sehat, bolehlah kalian rebahan santuy dengan kepala bersandar di bantal yang empuk sambil menghadap langit-langit dan membayangkan liburan ke Bali. Sungguh indahnya di sana. Menyenangkan kan? Tapi nanti dulu. Tunda liburannya karena kali ini belum aman. Semua akan kembali baik secara perlahan. Percayalah. Intinya setelah wabah ini berakhir, kita kembali. Baru sendiri tapi. Oke, kembali. Bentar ya, kita masuk ke PowerPoint-nya dulu. Bentar, ini mah permainan cuy. Bentar. Ini mah permainan. Ya, ini dia. Nah, kita akan belajar teks laporan hasil observasi. Bentar, sebelumnya kok nggak ada mukanya gitu. Enak tuh kalau ada mukanya. Oke, ya. Kita akan belajar teks laporan hasil observasi, cuy. Ya. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajarinya minggu lalu, betul ya? Yang mengenai struktur teks laporan hasil observasi, gitu ya kan? Nah, strukturnya itu apa aja sih? Ya kan? Ada bagian apa aja gitu. Nah, sekarang kita akan belajar itu. Kan sekarang nih. Sekarang itu. Sudah belajar yang lain. Nah, kemarin kan sudah nih belajar struktur. Nah, kalau begitu ya, Bapak ingin sedikit mengulasnya ya. Coba nih. Kalian masih ingat pasti. Kan ada bagian yang pertama, gagasan utama. Betul. Yang kedua, ada deskripsi bagian, ya kan? Dan yang ketiga yang ketiga apa coba? Ya, benar sekali, ada deskripsi manfaat ya. Manfaat ya. Lalu sekarang. Aduh. Kita mau belajar apa? Ya, tepat sesuai judul ya. Sesuai ini juga nih. Ya, kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Gitu loh ya. Kencangkan sabuk pengaman kalian. Kita berkelana ke dunia teks laporan hasil observasi. Ya, kita ulas balik pertemuan sebelumnya. Ya, di pertemuan sebelumnya itu kita ada apa sih gitu, ngapain aja sih gitu. Nah, ayo ya. Bapak ada pertanyaan. Biasa, sebelum kita memasuki pembelajaran, Bapak ingin bertanya dulu kepada kalian, apa itu teks laporan hasil observasi? Ya, apa coba? Oke? Ya, coba pause videonya, komen di bawah teks laporan hasil observasi itu apa. Bapak akan nilai kalian mulai dari sekarang. Pause. Bapak akan hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita lanjut. Yap, benar sekali bahwa teks laporan hasil observasi adalah teks yang secara singkatnya adalah teks yang memberikan laporan ya, atas suatu kejadian yang terjadi. Singkatnya begitu. Tapi menurut ahli ya, teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau yang melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Teks LHO atau teks laporan hasil observasi juga disebut teks klasifikasi.
karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis suatu berdasarkan kriteria tertentu. Gitu loh ya. Nah, oke. Tulis di komen di bawah yang tadi ya sebelum Bapak kasih kelas, nama supaya Bapak bisa tahu kalian itu siapa sih yang komen. Biasanya kan nama-namanya random-random tuh, ya kan? Apa namanya itu? Kuyang, apa namanya itu? Pocong, gitu kan? Kadang tuh namanya itu aneh-aneh gitu. Oke. Bagaimana jawabannya? Udah bener belum? Ayo. Kalau belum, ya, Bapak ya boleh komentar sebanyak mungkin ya. Mungkin aja kalian beju. Mungkin salah satunya bener gitu. Nah, nanti Bapak akan coba lihat komentar kalian di bawah. Oke. Tarak takung, tarak takung, tarak tak tak takung. Oke, mantap ya. Bab 1 ya, yaitu adalah teks ini LHO. Oke, katanya begitu ya. Yap, yang selanjutnya kebahasaan teks LHO. Nah, ada 6 nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama itu ada konjungsi, yang kedua ada kata verba, yang ketiga ada kalimat simpleks, yang keempat ada kalimat kompleks, yang kelima ada frasa, dan yang terakhir ada berbagai makna. Oke ya. Simpelnya begini ya. Lanjut. Nah, ini konjungsi setara. Konjungsi setara. Konjungsi setara adalah konjungsi yang kalian bisa baca nih, yang menghubungkan dua kata, frasa, klausa atau kalimat yang mempunyai makna sama atau setara. Nah, di sini kan Bapak menjelaskan secara singkatnya dulu ya, karena kalau misalnya secara detailnya itu nanti lama videonya. Nah, tapi intinya begini, intinya ya supaya kalian tuh biar paham. Kita lihat di yang Bapak lingkari ini kan ada dan, serta, atau. Setara itu dalam artian gini, contoh ya. Pak Udin dan Bu Siti pergi ke pasar. Itu ada kesetaraan di sana, sama-sama pergi ke pasar. Oke. Jadi ada suatu kesetaraan. Gitu. Boleh Pak, misalnya Pak, jangan dan nih Pak, sedangkan boleh. Nah, kesetaraan ini tidak harus sama. Maksudnya dalam artian melakukan hal yang sama. Contoh, Pak Udin pergi ke pasar, sedangkan ibu Pak Udin menyuci di rumah. Dalam artian ini adalah melakukan verba yang sama. Maksudnya walaupun terlihat berbeda, tapi sama. Gimana sih Pak? Bingung banget Pak. Gitu kan. Nah, kalau misalnya masih bingung, kita bisa cek ke yang selanjutnya. Ini kalian akan meraba-raba. Oh, ternyata bedanya teh di sini. Gitu. Oke, lanjut ya. Nah, ini kata kerja ya, atau verba maksudnya. Ada kata kerja atau verba. Kelas kata yang menyatakan suatu tindakan. Jadi kalau misalnya ada yang bilang verba, itu artinya adalah persamaannya adalah kata kerja. Contohnya adalah membaca, makan, mencuci, memasak, apalagi menyetrika, apalagi menggambar ya, menghajar, gitu-gitu dah, mengajar gitu ya. Nomor 3, kalimat simpleks, kalimat yang terdiri atas satu verba. Kalimat yang terdiri atas satu verba. Contoh, Mang Ujang membaca buku. Nah, kan ada nih, Mang Ujang membaca buku. Contohnya banyak, nggak cuma yang ini cuma contoh saja gitu. Tapi contoh kalimat adalah Mang Ujang membaca buku. Nah, jadi dalam satu kalimat itu ada satu kata verba gitu. Jadi disebut dengan kalimat simpleks ya. Nah, kalimat kompleks terdiri atas dua atau lebih verba. Contohnya ya. Mang Ujang membaca buku ya, kemudian mencuci baju. Atau di Mang Ujang membaca buku sambil makan bakso. Oh, itu gimana, paham ya? Bisa lah, bisa. Contoh, ini jadi contoh doang, contoh. Jadi kalian bisa menggunakan kata verba yang lain.
frasa kata. Wah, kelompok kata lah. Ya. Gabungan dua kata atau lebih yang memiliki satu makna. Jenisnya frasa verba. Frasa yang memiliki unsur pusat berupa kata verba, Pak. Frasa nomina, frasa yang memiliki unsur pusat berupa kata benda. Dan frasa adjektiva, frasa yang nah, Bapak tidak berikan contoh di sini. Coba komentar lagi di bawah. Contoh dari frasa verba itu apa, frasa nomina itu apa, frasa adjektiva itu apa. Komen di bawah. Nanti Bapak juga akan berikan komentar, ya, berikan komentar di bawah. Jadi nanti frasa verba itu apa, nomina itu apa, adjektiva itu apa gitu. Jadi nanti Bapak juga akan komentar, tapi bukan komentarnya saat kalian komentar nanti, tapi misalnya udah sore atau udah siang, dengan Bapak juga ikut komentar gitu. Yang benernya tuh apa sih gitu ya. Nomor 6. Berbagai makna, arti atau pengertian yang berhubungan dengan sebuah bentuk kebahasaan. Oh ya. Nah, begini-beginilah pokoknya nih tuh. Coba kalian bisa baca sendiri bentar. Apa hapus? Ini kalian sulit untuk membacanya gitu. Nah, sudah habis. Ya. Gak usah lama-lama videonya. Saya singkat aja gitu. Nah, untuk seperti biasa, untuk tugasnya Bapak akan taruh di deskripsi video supaya kalian bisa membacanya. Nah, untuk ada pertanyaan dan sebagainya kalian bisa kontak Pak Ismail atau Bapak ya. Jadi nanti misalnya kalian mau tanya, Pak ini besoknya gimana Pak, ini tugasnya gimana dan sebagainya, bisa kontak salah satu di antara kita ya. Oke, Bapak akhiri ya. Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe seperti biasa. Sampai jumpa di video-video saya yang selanjutnya. Ya.